Dekranasda Provinsi Bali berkolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah menggelar Dekranasda Bali Fashion Week atau DPFW 2025, Festival Anggrek Kembali dan Basar Kuliner Khas Bali. Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Bali Iwayan Koster pada Sabtu 1 November 2025 di Taman Budaya Bali Art Center Denpasar. Dekranasda Bali Fashion Week atau DBFW 2025 Festival Anggrek Kembali dan Basar Kuliner Khas Bali berlangsung selama 7 hari mulai 1 hingga 7 November 2025. Pada ajang tersebut, Dekranasda Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam acara Dekranasda Bali Fashion Week 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam acara Festival Anggrek Kembali, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam acara Basar Kuliner Khas Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan dirinya sangat mendukung ketiga kegiatan yang dilaksanakan Dekranasda Provinsi Bali karena menampilkan 3 unsur kelokalan yang ada di Bali, yaitu fashion, anggrek, dan kuliner. Ketiganya merupakan implementasi nyata dari Nangun Satkerti Loka Bali dalam bidang ekonomi. Jadi ada 3 kelokalan, fashion show, anggrek, kuliner. Dan 3 ini adalah ekonomi rakyat. Inilah sebenarnya merupakan implementasi real di bidang ekonomi berkaitan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Menjaga kesucian dan keharusan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera, bahagia, niskala sakti. Sementara Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Swastini Koster mengatakan, Dekranasda Bali Fashion Week atau DBFW 2025, Festival Anggrek Kembali dan Basar Kuliner Khas Bali merupakan upaya agar produk-produk Bali bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus tetap melestarikannya. Dirinya juga mengakui masih banyak PR yang harus dikerjakan terkait fungsi Dewan Kerajinan Nasional Provinsi Bali. Yaitu produk kita bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan di satu sisi kita bisa tetap melestarikannya. Hanya kalau pikiran hanya bisnis semata, pikiran takutnya sesuatu yang kita lestarikan akan hilang, warisan leluhur kita akan hilang. Nah, harapan kami banyak sekali PR yang harus kita selesaikan, tuntaskan ketika kita melakukan tugas fungsi sebagai pengawas, karena kami adalah Dewan Kerajinan Nasional yang ada di daerah Bali. Jadi fungsi kontrol kita yang lakukan, banyak sekali masalah-masalah yang perlu kita tangani kembali. Sementara Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kobuntubu mengatakan, Basar Kuliner Khas Bali merupakan salah satu dari 3 kegiatan yang dilaksanakan Dekranasda Provinsi Bali berkolaborasi dengan perangkat daerah. Basar Kuliner Khas Bali diikuti 16 UMKM kuliner lokal Bali yang menghadirkan berbagai produk, diantaranya nasi campur, sate ayam, sate babi, sayur gonda, tipat cantok, lak-lak, dan kopi Bali. Basar kuliner ini sekaligus memberi edukasi dalam pengurangan sampah plastik dengan mengharuskan peserta basar tidak menggunakan plastik untuk pengemasan, alat makan, maupun transaksi jual beli. Untuk pengemasan, bahkan bukan hanya pengemasan, tapi pada saat melakukan transaksi jual beli kita juga meminimalkan atau bahkan mengharuskan tidak ada plastik ataupun alat-alat makan yang terbuat dari plastik. Terkait dukungan terhadap UMKM bidang kuliner, Tri Arya Diana Kobuntubu mengatakan, Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali telah sering melaksanakan BIMTEK dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha kuliner. Di samping itu mereka juga diberikan pembinaan terkait merek, kemasan, serta sering dilibatkan dalam berbagai acara. Sejumlah UMKM mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya Basar Kuliner Khas Bali yang sangat bermanfaat dalam memasarkan produk mereka. Salah seorang peserta Basar, Bung Dewi, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana yang tepat untuk lebih mengenalkan produk-produknya. Salah satu produknya adalah tuak manis yang telah dikemas secara modern menggunakan botol kaca agar bisa diterima generasi muda.
Jadi istilahnya minum tua itu nggak harus orang-orang tua. Generasi muda juga bisa minum tua dengan istilah kita branding menjadi modern seperti kita cup seperti ini yang mengikuti dari peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua penggunaan minuman dengan non botol plastik. Jadi kita ikut juga peraturan pemerintah menggunakan botol kaca. Peserta Bazar Kuliner Khas Bali, Yudi mengatakan dukungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali terhadap UMKM lokal sangat luar biasa. Usaha kuliner miliknya yang bernama Warung Sasti telah beberapa kali dilibatkan dalam sejumlah kegiatan termasuk Bazar Kuliner ini. Saya melihat sangat luar biasa, Pak. Jadi support daripada pemerintah Provinsi Bali, utamanya Dinas Koperasi, itu sangat luar biasa kepada kami selaku UMKM dan sangat-sangat mensupport dalam berbagai kegiatan, contohnya dalam pameran anggrek kali ini. Hal senada diungkapkan peserta Bazar Ayu Puryasanti yang mengatakan telah mendapat banyak binaan dari pemerintah. Selaku pemilik UMKM Tosi Coffee, Ayu Parisanti sangat merasakan manfaat dari binaan tersebut. Sangat banyak manfaat dari beberapa binaan, yaitu dari pelatihan dan kami juga mendapatkan bantuan untuk pemasaran, karena selama ini pemasaran yang sudah kami terima yaitu bisa kita masuk ke pasar modern, bisa juga kita ikut pameran-pameran, terus bisa kita ikut promosi untuk di pasar ekspor.